Pandemi COVID-19 sudah berlangsung lebih dari 1 tahun, dan dampaknya hampir semua sektor harus menutup tempat mereka karena virus tersebut dapat menular melalui apa saja dan di mana saja tanpa bisa kita ketahui. Tak terkecuali gereja kita, GKR Gedong juga mengalami hal tersebut. Sudah 1 tahun gereja kita tidak melakukan ibadah secara tatap muka. Semua dilakukan secara online. Gereja dipaksa untuk merubah semua susunan tata cara ibadah. Sungguh keadaan yang tidak mudah bagi kita semua. Tahun ini GKR Gedong berulang tahun yang ke-47. Di tengah kondisi pandemi ini, kita tidak dapat merayakannya seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada nyanyi bersama, tidak ada tiup lilin dan potong kue. Sungguh benar-benar berbeda. Namun tentu setiap kita memiliki kerinduan dan harapan bagi gereja kita ke depannya, untuk kita bisa beribadah dengan lebih baik walaupun pandemi ini belum berakhir. Untuk mengobati kerinduan para jemaat GKR Gedong, panitia mencoba bertanya kepada jemaat-jemaat dari berbagai komisi untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Kata mama sih dari baby lause. Saat Jonathan TK. Saat Dikanya masih kelas 1 SD. Mulai sejak bayi. Saat Vincent kelas 1 SD. 3 tahun lalu. Masih baby lause. Kurang lebih 10 tahun. Saya di GKR sudah 6 tahun. Saya bergereja di GKR itu udah dari lahir, dibawa dari orang tua. Kalau saya dari Persekutuan Pelajar Sentosa bisa ikut ibadah di GKR Gedong. Sudah ke GKR hampir 39 tahun. Jadi dari sejak baby udah di GKR sih. Sudah 61 tahun saya bergereja sejak tahun 1960. Pernah pelayanan sebagai kolektan, asyar, operator LCD, singer, lalu juga WL. Pernah pelayanan sebagai worship leader, singer, asyir, dan paduan suara. Sudah pernah menjadi asyar, bendahara, si acara, juga MC WL. Terus kalau untuk pelayanan di gereja saya udah pernah jadi singer, kolektor, terus usher. Sekarang pun jadi pengurus pasutri. Saya pernah pelayanan sebagai majelis menjabat bagian bendahara di gereja. Dia jadi terserah sampai pegiatur di Sihum Musuh itu apa ada tapi nggak boleh kumpul kan sekarang. Jadi itu terjemah Fadji. Terjemah Fadji. Harapannya GKR Gedong terus maju dan bertambah jemaatnya. Harapan Jessica untuk GKR Gedong, semoga GKR Gedong bisa makin maju dan semoga sekolah minggunya bisa makin seru. Itu harapan Jessica buat GKR Gedong.
Semoga GKR Gedong menjadi tambah maju dan membuat Dika dan seluruh umat Tuhan Yesus menjadi lebih beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Semoga makin diberkati. Jemaat sekalian, bersyukur kalau Allah telah memelihara gereja kita sampai usia yang ke-47 tahun. Dan kita juga bersyukur kalau malam hari ini kita boleh beribadah untuk merayakan. Mari jemaat sekalian, sebelum kita lebih jauh lagi, mari kita bersatu berdoa memohon pertolongan daripada Allah. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati kami sampai pada hari ini. Engkau juga kiranya menyertai ibadah kami dari awal sampai pada akhir dan berkati setiap kami supaya kami boleh siap memuji Engkau, mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan sambil kami terus merasakan anugerah. Terima kasih Bapa, hanya demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat sekalian yang dikasih Tuhan, baik warga GKR Gedong dan GKR se-Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini, Gereja Kehidupan Rohani Jalan Gedong Jakarta memperingati hari ulang tahun yang ke-47. Di tengah-tengah keprihatinan COVID-19, kita tetap bersyukur kepada Tuhan bisa merayakan hari ulang tahun gereja kita. Anugerah Tuhan melimpah, kedatipun kita mengalami berbagai kesulitan, tantangan, dan pergumulan sehubungan dengan COVID, tapi ini tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan pada Gereja Kehidupan Rohani Jalan Gedong Jakarta. Kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Dr. John Roni Serworwora yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dengan tema menjadi pengikut Kristus yang sejati, supaya warga GKR menjadi orang Kristen bukan biasa-biasa, tapi sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sejati, menjadi pengikut Kristus yang sejati di tengah-tengah banyak kepalsuan di tengah-tengah dunia ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada panitia penyelenggara yang telah bekerja begitu keras menyelenggarakan ini, kedatipun secara online. Kiranya menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikannya, baik yang di dalam ruangan gereja maupun di dalam secara live streaming, secara online, di tempat masing-masing dimanapun saudara berada. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, kepada warga GKR Gedong, kami sekali lagi menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-47, biar melalui ulang tahun ini kita mengenang cinta kasih Tuhan dan terus menyebarluaskan cinta kasih Tuhan itu, sehingga banyak orang mendapatkan berkat, nama Tuhan dipermuliakan, dan kehendak Tuhan terjadi digenapi melalui pelayanan kita di GKR Gedong. Terima kasih kepada Jemaat GKR Telogong, Jemaat GKR Kupang, Jemaat Cabang GKR Cabang Pik, GKR Cabang Angke, dan juga Pos PI Gresik, dan Pos Ibadah Ulang Tahun, Tulung Agung maksud saya. Atas ucapan selamat yang diberikan kepada kami, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Demikian sambutan saya. Biarlah melalui ulang tahun ini kita terus semangat maju bagi Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian sambutan saya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sungguh tak terhitung anugerah Tuhan sepanjang sejarah GKR Gedong. 47 tahun Tuhan telah menyertai GKR Gedong. Mari jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Muliakan Dia di tempat yang maha tinggi, sebab tak habis-habisnya kasih setianya. Mari nyanyikan, Kupujimu Tuhan. Di
will give thanks to Thee, O Lord, among the people. I will sing praises to Thee among the nations. For Thy steadfast love is great, His length to the heavens, and Thy faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let Thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let Thy glory be over all the earth. Haleluya, berikan glory bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita ketika memanggil kita untuk melayani bagi gerejanya. Tuhan sumber kekuatan kita, Tuhan menjadi pengharapan kita, dan firman-Nya adalah dasar kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Bapa, Engkau menaku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku.
pujian ini. Dan kita nikmati pujian ini. Kita lebih sungguh lagi menaikkan pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidupku. Selamat malam, GKR Gedong, selamat ulang tahun yang ke-47. Luar biasa, terima kasih majelis, terima kasih Pendeta Yan Tulai yang sudah mengundang saya untuk melayani. Ini satu kehormatan buat saya untuk datang. Mungkin terakhir kali saya berkhotbah di sini 14 tahun yang lalu, 14 tahun kurang lebih yang lalu, dan saya menanti undangan untuk datang lagi 14 tahun dari sekarang. Tetapi selamat ulang tahun, saya senang sekali diberikan kesempatan yang luar biasa untuk melayani di dalam ulang tahun yang kali ini kita harus rayakan dengan situasi seperti ini. Tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang melindungi. Dan kalau Anda diizinkan oleh Tuhan untuk kehilangan anggota keluarga yang terkasih karena COVID-19, seperti yang saya baru saja alami, Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Dan kalau Anda sedang berbaring di rumah sakit atau sedang sakit di rumah isolasi mandiri karena COVID, Tuhan Yesus tetap setia, Tuhan Yesus tetap agung, Tuhan Yesus akan terus menyembuhkan, memulihkan. Dan kalau Anda kehilangan pekerjaan karena COVID-19, Tuhan Yesus pasti akan terus memelihara dan tidak pernah
akan melepaskan tangan Anda dari genggamannya. Ketika kita berbicara mengenai situasi yang kita alami saat ini, ketika kita sedang dihadapkan kepada kenyataan bahwa statistik di Amerika Serikat ada 2 dari 3 orang saja, orang Kristen saja yang setia untuk berbakti di gereja karena pandemi, dan ada banyak statistik data-data lain yang menunjukkan keprihatinan kita karena sulit bagi kita untuk datang berbakti bersama-sama, duduk bersebelah-sebelahan, bersalaman, berpegangan tangan ketika berbakti, dan ada kenyataan-kenyataan yang harus dialami dan kita belum tahu sampai berapa lama lagi situasi ini harus kita lalui. Kita pun kemudian diperhadapkan kepada satu pernyataan, apakah kita, apakah saya, apakah Anda adalah pengikut Kristus yang sejati. 47 tahun penyertaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada gereja ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa untuk melayani. Ada pemimpin-pemimpin gereja yang sudah melayani, mengorbankan banyak hal untuk berdirinya gereja ini, untuk majunya, untuk tersebarnya Injil. Tetapi kita dihadapkan pada kenyataan bahwa seringkali kita harus menerima kenyataan ada mereka yang datang berbakti dan kita perlu bertanya apakah mereka adalah pengikut Kristus yang sejati. Pada tahun 1915, Ernest Shackleton, seorang petualang, seorang penjelajah yang mencoba untuk menaklukkan Kutub Selatan pada waktu itu. Setelah bertahun-tahun dia mencoba menaklukkan banyak hal. Dia dengan satu tripnya, satu perjalanannya yang terkenal dengan nama Endurance. Endurance adalah nama kapal yang Anda lihat di dalam gambar ini, dan suatu saat Ernest Shackleton yang punya ambisi untuk menaklukkan bagian terdingin dari bumi ini kemudian memberikan satu pengumuman karena dia ingin merekrut banyak orang. Dia berkata, dicari para pria untuk satu perjalanan yang sangat berbahaya. Tetapi upahnya kecil dan harus menghadapi cuaca dingin yang sangat-sangat ekstrim. Dan dikatakan harus berbulan-bulan mungkin akan mengalami gelap malam. Kemudian dikatakan bahaya yang akan terus-menerus mengancam dalam perjalanan tersebut, dan menariknya bahwa tidak dijamin bahwa Anda akan pulang dengan selamat setelah perjalanan tersebut. Tahukah Anda ada 26 orang yang berangkat dengan kapal ini dan mulai menjelajahi. Saya membaca artikelnya bahwa yang mendaftar banyak sekali walaupun ada persyaratan yang tidak masuk akal, yang tidak menjanjikan, apalagi bagian terakhir dikatakan tidak dijamin akan kembali ke tengah-tengah keluarga mereka dengan selamat. Tetapi Ernest Shackleton dengan 26 anak buah kapalnya, walaupun tidak berhasil menaklukkan Kutub Selatan pada waktu itu, tetapi dia kembali, semua mereka 27-nya kembali dengan selamat. Nats yang ada di hadapan kita, Markus pasal 8 ayat 31 sampai 37, merupakan nats yang akan menolong kita untuk berpikir, untuk merenungkan apakah kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Ayat 31 mengatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, perhatikan, garis bawahi, underline, atau highlight ayat ini, setiap orang yang mau mengikut aku, saya ulangi sekali lagi, setiap orang yang mau mengikut aku, saya ingin tekankan, setiap anggota gereja GKR Gedong yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini,
Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiring oleh malaikat-malaikat kudus. Nah, kita akan melihat apa yang kita perhatikan di dalam bagian ini, bahwa apa yang Yesus katakan mengenai nubuatan, mengenai penderitaan dia itu dinyatakan di dalam beberapa bagian. Di dalam Markus 8 ayat 31, satu pasal berikutnya Markus 9 ayat 31, dan kemudian Markus 10 ayat yang ke-33. Anda dapat melihat di situ, di dalam pasal 9 ayat 31 dia memberikan pernyataannya lagi bahwa anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Pasal 10 ayat 33, Yesus juga memberikan nubuatannya mengenai apa yang akan terjadi ketika dia dibunuh, dan ini adalah merupakan nubuatan. Jadi berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem, pasal 10 ayat 33, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Menarik sekali kalau kita melihat di dalam nas ini bahwa setiap kali Yesus memberikan nubuatannya, pernyataannya mengenai kematian dia di atas kayu salib, ada respons yang diberikan yang berbeda oleh para murid atau Petrus. Misalnya di dalam pasal yang ke-8 kita melihat bahwa tadi yang kita baca bahwa setelah Yesus memberikan nubuatannya tersebut, kemudian Petrus menegur Yesus. Di dalam Markus pasal 9, ketika Yesus memberikan nubuatannya, respons yang diberikan oleh para murid waktu itu diam. Di dalam pasal 10, tidak ada respons yang dijelaskan. Tetapi kita lihat juga perbandingan bahwa ketika Petrus kemudian menegur Yesus, Yesus menghardik Petrus balik, nyala iblis. Lalu kemudian di dalam pasal 9 dikatakan Yesus mulai menguji mereka lagi. Di dalam pasal 10, kita tidak melihat apa yang menjadi respons balik dari Yesus. Tetapi yang menarik yang Anda dapat lihat bahwa ada peristiwa penting atau ajaran penting setiap kali Yesus memberikan nubuatannya mengenai kematiannya. Misalnya, di dalam pasal 8 setelah dia mengatakan tersebut dan ada respons, kemudian dia memberikan ajaran tentang bagaimana memikul salib. Yang menarik bahwa setelah pernyataan kedua kali di dalam pasal ke-9, ada perdebatan tentang siapa yang terbesar di antara mereka, dan Anda masih ingat cerita ini bahwa kemudian Yesus membawa anak kecil untuk mengatakan kalau Anda tidak menjadi seperti anak kecil ini, Anda tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, yang menarik adalah Anda semua familiar dengan cerita bahwa Yohanes dan Yakobus meminta supaya mereka akan duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus ketika Yesus datang dalam kemuliaannya. Nah, Anda bayangkan bahwa di dalam Markus pasal yang ke-10 ketika Yesus memberikan nubuatannya yang ketiga kali mengenai kematiannya, Anda mau tahu apa respons dari Yohanes dan Yakobus? Guru, by the way, nanti engkau mati, oke lah engkau mati. Tetapi waktu engkau turun kembali nanti, Guru, penuh dengan kemuliaanmu, boleh nggak saya duduk di sebelah kanan dan saudara saya duduk di sebelah kiri? Egois. Satu ambisi yang luar biasa yang dinyatakan oleh kedua murid Yesus, Yohanes dan Yakobus. Nah, saya ingin memberikan latar belakang dari peristiwa ini supaya kita tahu bahwa apa yang Yesus sedang nyatakan kepada kita semua ini didasari oleh latar belakang ketika ada respons yang diberikan oleh para murid pada waktu itu. Ingat bahwa di dalam Markus pasal yang ke-8 ada pernyataan Kaisaria Filipi. Pernyataan mengenai siapakah aku ini, Anda melihat di dalam ayat 27 dan di dalam ayatnya yang sampai yang ke-30 ketika Yesus berkata, kata orang siapakah aku ini? Lalu kemudian ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, Elia dan lain sebagainya. Lalu kemudian Petrus yang luar biasa berkata engkau adalah Mesias. Nah, di dalam Matius kita membaca bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, pada waktu Yesus mengatakan nubuatannya yang pertama mengenai kematiannya, kemudian Petrus menarik dia, dan saya membayangkan bahwa apa yang ada di dalam pikiran Petrus pada waktu itu adalah, Guru, bagaimana mungkin engkau akan mati dengan cara seperti ini? Apakah Guru lupa bahwa di dalam perjanjian lama, di dalam kitab yang diberikan oleh para nabi, Mesias akan datang dengan perkasa, Mesias akan datang dan memulihkan. Sebabnya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 kita tahu bahwa murid-muridnya sebelum Yesus naik ke surga bertanya, Guru, maukah engkau pada masa ini memulihkan
kerajaan bagi Israel. Karena mereka ada dalam bayangan mereka bahwa Mesias ini, mereka yakin gurunya ini adalah Mesias. Dan mereka tahu bahwa ketika Mesias datang, Mesias akan memulihkan, akan mengembalikan kejayaan Daud, kejayaan Salomo, kejayaan Israel. Sehingga ketika Yesus berkata, aku adalah Mesias, dan kemudian berkata, anak manusia akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, mereka berkata, ini nggak nyambung. Ini nggak nyambung dengan nubuatan yang kita pelajari di dalam perjanjian lama. Tetapi apa yang kita pelajari di sini adalah kenyataan bahwa ada persyaratan yang Yesus berikan ketika dia berkata, aku akan mati, tapi aku akan bangkit. Tetapi ini yang harus dilakukan engkau kalau engkau mau menjadi pengikut-pengikut Kristus. Pengikut Kristus menurut nats yang baru kita baca ini ada 3 hal. Ada 3 kriteria mengenai pengikut Kristus. Yang pertama, pengikut Kristus yang sejati akan memahami pengorbanan yang harus dilakukan sebagai pengikut Kristus. Yang kedua, mereka harus memberikan fokus pikiran mereka kepada apa yang dipikirkan oleh Allah. Dan yang ketiga, syarat untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati adalah untuk memiliki keyakinan akan kemuliaan yang akan diterima pada waktunya nanti. Nah, yang pertama, mari kita melihat syarat pengikut Kristus yang sejati. Yang pertama dikatakan oleh Yesus di dalam ayat yang ke-34 bahwa mereka harus memahami pengorbanan yang harus dilakukan. Ayat yang cukup akrab dengan telinga kita ketika Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, Anda tahu bahwa di dalam bagian ini, di dalam Matius, ketika Yesus bertanya mengenai siapakah aku ini, kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan kemudian Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, Markus tidak mencatat bagian tersebut, tetapi kemudian bagian yang sama juga ada pernyataan mengenai ketika Yesus menegur Petrus, nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, di sini kita dapat melihat walaupun sudah hampir 3 tahun, sudah 3 tahun, murid-muridnya mengikuti gurunya, tetapi mereka masih memiliki pergumulan dalam iman untuk mengetahui siapa sebenarnya guru mereka tersebut. Mereka melihat Yesus mengajar, mereka melihat Yesus melakukan banyak mujizat, mereka melihat Yesus menyembuhkan orang, mereka melihat Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang, tetapi ada banyak hal yang masih mereka gumuli, masih mereka ragukan. Masih ingat Thomas, ketika Yesus sudah bangkit pun dia masih bertanya, kecuali aku mencucukkan tanganku di tangannya dan di lambungnya, baru aku akan percaya. Nah, mari kita lihat pengorbanan seperti apa yang harus dilakukan oleh pengikut Yesus. Yang pertama, seorang pengikut Yesus harus menyangkal dirinya. Yang dimaksudkan adalah untuk sungguh-sungguh menyangkal bahwa hidupku bukannya aku lagi. Apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia berkata menyangkal dirinya, di dalam bahasa aslinya kata menyangkal ditulis dalam satu format yang cukup menarik. Di dalam bahasa Indonesia kita tidak memiliki struktur tata bahasa seperti ini, tetapi di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Perjanjian Baru kita tahu bahwa ada bentuk kata, format kata tense yang mengatakan bahwa satu tindakan yang dilakukan yang akibatnya berdampak kepada diri kita sendiri. Nah, misalnya kalau kita berbicara mengenai kalimat aktif. Kalimat aktif, saya memukul. Saya memukul dan Anda dipukul. Saya memukul, aktif, Anda dipukul, pasif. Tetapi ada kata middle deponent yang mengatakan bahwa saya memukul diri saya sendiri. Saya melakukan tindakan tersebut dan dampaknya berakibat kepada diri saya sendiri. Itu yang dimaksud oleh middle deponent. Tetapi dan ini yang dipakai oleh Yesus ketika dikatakan bahwa siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Artinya adalah bahwa dia yang melakukan tindakan tersebut, tetapi akibat dari tindakannya tersebut berdampak kepada dirinya sendiri. Apa yang kita maksud di sini? Apa yang dimaksudkan oleh penulis Perjanjian Baru ketika menggunakan kalimat ini? Kita tahu bahwa ketika seorang menyangkal dirinya,
Menyangkal bahwa hidupku bukannya aku lagi, Roni bukannya dulu Roni lagi, Roni bukan dulu yang suka pemarah, suka pemalas dan lain sebagainya, tetapi dia menyangkal dirinya karena ketika dia menyangkal dirinya, ini akan berdampak kepada dirinya sendiri yang akan menerima resikonya, menerima dampaknya adalah dirinya sendiri. Seorang bapak gereja yang bernama Agustin, banyak dari Anda memahami Agustin, ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus, dia datang dari latar belakang yang cukup gelap. Dia adalah seorang yang tidak takut akan Tuhan, dan yang paling terkenal dari Agustin adalah bahwa dia hidup dengan gonta-ganti pacar, hidup dengan banyak wanita, dan suatu saat ketika dia sudah bertobat, dia bertemu dengan salah seorang kekasihnya, dan kekasihnya berkata, "Hey Agustin, apa kabar?" Dan dia berkata, No. Dan wanita berkata, "Agustin, ini aku. Dan Agustin menjawab dan berkata, "Ya, tetapi ini bukan Agustin lagi. Aku bukan Agustin yang dulu lagi." Inilah yang dimaksud ketika seorang menyangkal dirinya. Seorang menyangkal dirinya adalah ketika seorang berkata, "Saya bukan saya lagi." Seorang yang menyangkal dirinya adalah seperti Zakheus, pemungut cukai, yang ketika bertemu dengan Yesus dan menerima berkat bahwa Yesus mau makan di rumahnya, dia menyangkal dirinya, dia berkata, "Ini bukan Zakheus lagi, ini bukan aku lagi." Menyangkal dirinya adalah seperti Paulus yang walaupun memiliki kepintaran yang luar biasa, jabatan yang tinggi, dia mau, kalau dia mau, dia dapat tetap menjadi pemimpin agama Yahudi, tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus Kristus di jalan menuju Damaskus, dia diselamatkan dan dia menyangkal dirinya dan dia mau mengikut Yesus Kristus. Dan mungkin pada malam hari ini ketika kita berbicara mengenai pengorbanan sebagai pengikut Yesus Kristus, ada di antara Anda yang menyaksikan pada malam hari ini di rumah Anda, di tempat Anda menyaksikan acara ulang tahun gereja kita ini, Anda harus menyangkal dirinya apapun yang sedang Anda hadapi saat ini, bahwa Anda harus berkata, "Aku dulu memang suka minum minuman keras, tetapi karena Yesus sudah menyelamatkan diriku, aku bukan lagi pemabuk yang dulu." Anda yang tidak memperlakukan istri Anda dengan baik, Anda tahu bahwa ketika Anda bertemu dengan Yesus, Anda berkata, "Aku bukan lagi seorang pria yang memukul istri lagi." Anda yang suka melakukan apapun juga, malam hari ini saya berkata, sangkal diri Anda dan katakan, "Saya bukan saya yang dulu lagi." Kemarin saya diberikan kesempatan yang luar biasa untuk membaptiskan beberapa orang, dan salah seorang di antaranya adalah seorang wanita yang hidup di dalam kegelapan dan menikmati narkoba dengan pacarnya, dan dari hasil hubungannya, mereka punya 3 anak, dan saya berkata, "Bagaimana mungkin semuanya ini terjadi?" Dan dia berkata, "Pak, ketika seorang ada di dalam pengaruh narkoba, tidak ada yang dapat dia pikirkan lagi kecuali kesenangan demi kesenangan." Dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia melupakan semuanya, dia tidak ingin kembali semuanya dan ingin hidup baru. Dan saya melihat kesaksian yang luar biasa dari kehidupannya. Ini yang dimaksudkan ketika seorang menyangkal dirinya. Tetapi bukan saja dia harus menyangkal dirinya, dikatakan bahwa dia harus memikul salibnya. Dan kita semua tahu, di zaman Yesus salib adalah lambang penghukuman, lambang penghakiman. Dan kita semua tahu bahwa ketika para murid hidup pada waktu itu, mereka diperhadapkan. Penyaliban adalah pemandangan mungkin sehari-hari bagi mereka. Tidak asing bagi mereka untuk berjalan masuk ke sebuah kota dan melihat ada beberapa salib yang dipajang, dan para penjahat-penjahat kriminal ada tergantung di sana selama beberapa hari. Karena itu yang biasa dilakukan oleh orang Romawi, menyalib orang di pinggir jalan raya sehingga mereka dipertontonkan, kematian mereka dipamerkan, kejahatan mereka dipertontonkan, dan ini yang ada dalam bayangan mereka. Dan ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kalau engkau mau mengikut aku, engkau menyangkal dirimu, engkau pikul salibmu." Dan mereka berkata, "Guru, kejahatan seperti apa yang aku lakukan? Perbuatan jahanam apa yang aku lakukan sehingga aku harus memikul salibnya?" Tetapi Yesus berkata, "Kalau engkau mau mengikut aku, pikul salibku, karena salib identik dengan penghinaan, salib identik dengan kematian, salib identik dengan keterpisahan dengan yang Anda kasihi. Dan ketika dikatakan bahwa engkau harus memikul salibnya,
inilah yang harus kita siap lakukan dan kita lakukan, kita alami identik dengan penghinaan, keterpisahan, penganiayaan. Dan Yesus berkata, pikul salibmu. Tapi Yesus juga berkata, bukan saja menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan dia berkata, mengikut aku. Anda masih ingat cerita di dalam Alkitab bahwa ada orang-orang yang datang dan mau mengikut Yesus Kristus. Dan ada yang mengatakan, aku mau datang mengikut engkau, tetapi izinkan aku mengubur ayahku dulu, mengubur orang tuaku dulu. Dan Yesus berkata, kalau engkau mau mengikut aku, ya ikut. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Dan mungkin Anda berkata, wah kejam sekali, guru macam apa, Tuhan macam apa, yang tidak mengizinkan seorang anak berbakti kepada orang tuanya dengan menguburkan ayahnya. Anda harus tahu bahwa tradisi orang Yahudi adalah seorang anak harus bertanggung jawab dengan penguburan ayahnya. Pada waktu orang itu mengatakan, izinkan aku menguburkan ayahku dulu, ayahnya belum mati. Kalau ayahnya sedang mati, mengapa dia ada bersama dengan Yesus di situ? Ayahnya belum mati, tetapi dia ingin berkata, Guru, izinkanlah aku menunggu sampai ayahku tidak ada lagi, baru aku mau mengikut engkau. Dan Anda berkata, bagaimana mungkin begitu? Ya, dia ingin mengikut, tapi ada kondisi, ada syarat. Dan saya membayangkan, dan saya berpikir, dan saya sudah melihat ada banyak orang Kristen yang mau mengikut Yesus, tetapi ada kondisi yang diberikan. Guru, Yesus, aku mau percaya kepadamu, tapi tunggu dulu, tetapi ini dulu, tetapi ketika, dan lain sebagainya, ada syarat-syarat. Tetapi Yesus berkata, sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikut aku. Dan kalimat yang dipakai oleh Yesus, ketika dia berkata, engkau harus mengikut aku, adalah satu bentuk kata bahwa engkau harus mengikut aku. Engkau mengikut aku, satu tindakan yang dilakukan terus-menerus dan tidak berhenti. Anda masih ingat lagu sekolah minggu, I have decided to follow Jesus? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, kutak ingkar. Menarik sekali di dalam bahasa Inggrisnya, no turning back. No turning back. Ketika kita berjalan, no turning back. Ernest Shackleton yang tadi saya jelaskan di awal. Ketika dalam perjalanannya dan mulai kapal endurance itu menghadapi es demi es dan sudah mulai tidak, orang-orang berkata, Ernest, ada dua pilihan di sini, maju terus dan mungkin kita tidak akan pernah sampai, atau kita kembali dan kita kembali dengan selamat. Dan Ernest Shackleton berkata, kita tetap maju. Walaupun dia tidak sampai ke tempat tujuannya. Dan perbedaannya adalah, persamaan dan perbedaan dengan kita adalah no turning back bagi kita ketika kita sudah mengikuti Yesus dan kita mengikut Yesus hari demi hari. Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog yang luar biasa, suatu saat berkata mengenai cheap grace. Dia berkata di dalam bukunya The Cost of Discipleship, dia berbicara mengenai grace, dia berbicara mengenai anugerah. Dia berkata, anugerah murahan, cheap grace. Dia berkata, anugerah murahan adalah anugerah yang kita berikan pada diri kita sendiri. Bukan anugerah yang kita terima dari Yesus Kristus, tetapi anugerah yang kita definisikan sendiri dan kita berikan kepada diri kita sendiri. Anugerah murahan adalah anugerah yang mengkhotbahkan pengampunan tanpa membutuhkan pertobatan. Anugerah murahan adalah baptisan tanpa disiplin gereja, perjamuan kudus tanpa pengakuan dosa. Anugerah murahan adalah anugerah tanpa pemuritan, anugerah tanpa salib, anugerah tanpa Yesus Kristus hidup dan yang berinkarnasi. Saya khawatir bahwa kita berbicara mengenai anugerah. Kita berbicara mengenai anugerah, tetapi bukan anugerah yang ditunjukkannya, dinyatakan oleh yang diberikan oleh Yesus Kristus ketika dia mati di atas kayu salib. Saya khawatir bahwa gereja-gereja kita dipenuhi dengan orang-orang yang memberikan definisi mereka sendiri tentang anugerah, dan mungkin itu adalah anugerah murahan seperti yang ditunjukkan, dijelaskan oleh Dietrich Bonhoeffer. Meksiko pernah dipimpin oleh seorang jenderal yang luar biasa, Santa Anna, yang 11 kali terpilih menjadi presiden di negaranya. Santa Anna adalah panglima perang yang luar biasa, tetapi di dalam kepemimpinannya Meksiko harus rela kehilangan setengah bagiannya.
Tuhan mengizinkan saya dan keluarga tinggal di negara bagian Texas di Amerika Serikat. Kalau Anda yang pernah tinggal di Amerika, Anda pernah ke Amerika, Anda tahu bahwa Texas dulu adalah bagian dari Meksiko dan justru di bawah kepemimpinan dari Santa Ana saja. Walaupun dia adalah seorang pemimpin yang perang yang luar biasa dan orang-orang menjulukan bahwa dia adalah Napoleon dari Meksiko. Karena kepemimpinannya yang luar biasa. Anda yang menonton film Alamo, Anda tahu itu adalah perang antara Santa Ana dengan David Crockett dan orang-orang Texas lainnya. Setengah bagian dari Meksiko jatuh ke tangan Amerika dan ketika suatu saat dalam satu perang Veracruz, Santa Ana kehilangan salah satu kakinya. Dan karena itu dia harus memakai kaki palsu. Seorang yang mahir di dalam pidato, seorang yang mahir di dalam mempengaruhi orang, menggunakan cacatnya ini untuk menyatakan kepada rakyat yang dia pimpinnya. Ketika dia kampanye, ketika dia pidato di hadapan tentaranya, di hadapan rakyatnya, dia akan mencopotkan kaki palsunya dan dia akan melambai-lambaikan kaki palsunya tersebut ke orang-orang dan orang-orang mulai bertepuk tangan berseru melihat bahwa pemimpin mereka rela mengorbankan salah satu bagian tubuhnya untuk negara mereka. Well, Santa Ana dengan bangganya menggunakan kaki tersebut maju berperang dan suatu saat bertemu dengan tentara-tentara Amerika dari negara bagian Illinois yang tahu akan cerita tersebut dan mereka mempunyai satu tujuan bahwa di situ mereka harus bisa mencuri, mengambil kaki palsu dari Santa Ana. Dan terjadilah demikian, tentara Meksiko kalah dan Santa Ana kakinya dicuri dan tentara-tentara Illinois menarik dan ini masih ada di negara bagian Illinois, museum yang menyimpan kaki palsu dari Santa Ana. Santa Ana yang tadinya membanggakan, memamerkan bahwa dia rela mengorbankan satu kakinya dan ketika kakinya itu dicuri, kaki palsu dicuri, dia harus melarikan dirinya, menyelamatkan dirinya karena dia tidak mau kehilangan nyawanya. Dan orang-orang bertanya, kalau dulu engkau berkata, engkau mau mengorbankan kakimu, anggota tubuhmu untuk Meksiko, mengapa engkau tidak mengorbankan seluruh hidupmu untuk negara yang engkau cintai dan engkau yang pimpin? Dan berbeda dengan Santa Ana, kita memiliki Yesus Kristus Tuhan kita, yang bukan saja rela mengorbankan segala sesuatu, tapi dia mengorbankan darahnya yang kudus untuk Anda dan saya, sehingga karena darahnya yang dicurahkan di atas bukit Golgota, di atas kayu salib itu, Anda dan saya ada jalan menuju surga. Dan kita ada memiliki kehidupan kekal di surga bersama dengan dia. Kalau dia rela untuk mengorbankan nyawanya, mengapa Anda tidak rela mengorbankan nyawanya? Syarat pengikut Kristus yang kedua adalah untuk memfokuskan pikiran Anda pada pikiran yang dimiliki oleh Allah. Perhatikan ketika Yesus menegur, menghardik Petrus. Dia berkata, nyala iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Lihat apa yang dinyatakan di sini. Petrus 2 kali menjadi tokoh sentral di dalam bagian ini. 2 kali. Tadi ketika dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan sekarang dia menegur Yesus setelah Yesus berkata mengenai kematiannya. Ada satu hal yang saya ingin Anda perhatikan di sini. Ketika kita berbicara mengenai Petrus yang ditulis oleh kitab Markus. Itu sebabnya saya memilih Injil Markus untuk menjelaskan bagian ini dan bukan Matius pasal 16. Anda tahu bahwa Yohanes Markus yang kita yakini menjadi penulis Injil Markus adalah seorang anak muda yang bertemu dengan murid-murid Yesus. Sangat mungkin bahwa rumah orang tuanya adalah rumah yang dipakai oleh Yesus ketika mereka mengadakan perjamuan terakhir. Dia adalah, saya yakin dalam Markus 14 ayat 51-56 adalah anak muda yang karena takutnya dengan segala sesuatu yang terjadi di Taman Getsemani meninggalkan dan dikatakan lari dengan telanjang, dan saya yakin itu adalah Yohanes Markus. Yohanes Markus kemudian mengikuti perjalanan Paulus, Anda masih ingat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13, dan Barnabas pamannya mengajak dia, tetapi kemudian dia meninggalkan pelayanannya, dan ketika dia mau diajak lagi oleh Barnabas, Paulus tidak setuju. Paulus marah dan berkata tidak baik untuk mengajak orang yang pernah meninggalkan pelayanannya.
Paulus dan Barnabas terpisah, bertengkar, dan kemudian Barnabas memilih untuk tetap membawa Yohanes Markus. Yohanes Markus dimuridkan oleh Rasul Petrus, dan Yohanes Markus belajar dari Petrus, dan kemudian Petrus mengisahkan kehidupan dia, pengalaman dia, pelajaran dia dari gurunya Yesus Kristus. Dan Yohanes Markus mencatat segala sesuatunya. Nah, mengapa saya menjelaskan semuanya ini? Karena saya ingin Anda membayangkan bahwa kalau saya jadi Petrus, pada saat saya menceritakan sesuatu, menceritakan pengalaman, dan ada anak murid saya yang saya mau dia catat segala sesuatu yang saya alami, saya hanya akan ikut sertakan bagian-bagian yang penting, bagian-bagian yang tidak mempermalukan. Tetapi di sini kita lihat bahwa Petrus tidak malu untuk mengikut sertakan bagian ketika Yesus gurunya menghardik dia dengan keras dan berkata, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Tidak ada ego yang dimiliki oleh Petrus ketika dia menceritakan bagian ini, karena bagi Petrus pada waktu itu ini adalah turning point dalam kehidupan dia. Saya yakin bahwa itu adalah turning point dalam kehidupan dia ketika Yesus menegur, "Engkau memikirkan apa yang ada dalam pikiranmu, Petrus, dan bukan apa yang ada dalam pikirannya." Saya membayangkan bahwa saat itu Petrus berkata, 3 tahun aku mengikuti Yesus, dan aku masih belum juga mampu untuk memiliki pikiran yang ada dalam pikiran Yesus Kristus. Dan bahkan sampai kemudian ketika Yesus ditangkap dan dia menyangkal Yesus 3 kali. Petrus masih terus bergumul untuk memfokuskan pikirannya pada pemikiran yang dimiliki oleh Allah. Dan kita lihat di sini bahwa Yesus sedang menjelaskan dan meneladani kepada mereka. Itu sebabnya dia berkata di dalam pasal 8 ayat 31, 9 ayat 31, 10 ayat 33 dari kitab Markus, bahwa dia memfokuskan pikirannya kepada Yerusalem. Bahwa walaupun masih beberapa minggu lagi, dia memfokuskan pikirannya kepada kayu salib. Dia ingin berkata kepada mereka, "Aku datang, aku mengajar, aku melakukan banyak mujizat, aku menyembunyikan orang, tetapi fokusku pada kayu salib. Karena untuk itulah aku datang." Dan ini yang sedang Yesus ajarkan kepada kita, bahwa kita harus memiliki pikiran yang ada dalam pikiran Allah. Itu sebabnya Paulus berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus." Dan Paulus juga berkata di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 dan berkata, "Tetapi kami memiliki pemikiran Kristus." Dan saya ingin berkata kepada kita ketika kita sedang berpikir apa yang akan kita lakukan ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan 47 tahun nanti ini, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan saya berkata kita harus memiliki pikiran-pikiran Kristus. Dan karena fokus kepada kayu salib, seperti Yesus fokus kepada kayu salib, saya katakan fokus kepada kayu salib haruslah lebih besar, lebih agung, lebih penting dari fokus kita kepada program-program gereja kita. Daripada sekedar segala sesuatu yang kita pikirkan merupakan bagian dari pelayanan, tetapi melupakan esensi yang paling penting di dalam kehidupan kita bergereja, yaitu Injil. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa di dalam dunia ini, ketika dia berkata, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Dan yang ketiga, syarat untuk menjadi pengikut Kristus adalah kita harus meyakini kemuliaan yang akan diterima. Ayat 38, dia berkata, "Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku ini di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi oleh malaikat-malaikat kudus." Yesus sedang berbicara mengenai kemuliaannya. Berbicara mengenai apa yang akan kita terima ketika kita bersama dengan Yesus dan kita melihat Yesus turun dalam kemuliaannya di awan-awan dan dia menjemput kita dan kita akan menerima tubuh kemuliaannya bagi kita yang percaya kepadanya. Malam hari ini saya yakin masih ada yang berduka karena Anda ditinggal oleh orang-orang yang kekasih, baik karena COVID-19 atau karena penyakit yang lain selama 1 tahun pandemi ini. Tapi tahukah Anda
bahwa orang yang Anda kasih itu kalau dia adalah orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Saya meyakini ketika dia melangkahkan kakinya yang pertama di surga yang permai tersebut, saya yakin bahwa Yesus berkata, masuklah hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kemuliaan Tuhanmu. Dan saya membayangkan ada banyak dari kita, saya yakin sebagian besar, mudah-mudahan semuanya dari kita, yang juga akan mengalami hal tersebut ketika kita akan masuk ke dalam surga yang permai dan Tuhan kita, Juru Selamat kita, dengan senyum dan berkata, masuk dan terimalah kemuliaan yang sudah kusiapkan bagimu. Dan ini yang sedang dibicarakan oleh Yesus Kristus. Dan kalau saat ini Anda sedang hidup di dalam duka, kalau saat ini Anda sedang hidup di dalam kesusahan, saat ini Anda hidup di dalam penganiayaan dan Anda berkata, mengapa ini yang harus aku terima sebagai pengikut Yesus? Tahukah Anda bahwa suatu saat nanti, ketika saatnya tiba, ketika dia turun di dalam kemuliaannya, Anda akan mendapat kemuliaan. Anda hidup bersama dengan dia. Dan malam hari ini, mungkin ada di antara Anda yang menyaksikan dan Anda belum memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya senang diberikan undangan untuk berbakti, berkhotbah di gereja ini karena dari pengalaman saya beberapa kali melayani ini, saya tahu ini adalah gereja yang injili, gereja yang mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan, yang menantang orang untuk datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini pada malam hari ini untuk mengundang Anda yang menyaksikan khotbah ini pada malam hari ini untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sedang membuka tangannya dan berkata, aku menyiapkan tempat yang indah bagi Anda di surga. Lukisan The Night Watch dilukis oleh Rembrandt. The Night Art, maaf. Lukisan yang luar biasa, yang sekarang masih dipajang di museum di Amsterdam. Adalah lukisan yang mungkin salah satu lukisan yang cukup kontroversial karena dilukis pada tahun 1800-an dan kemudian pada tahun 1911 ada seorang yang datang dan mulai menyayat-nyayat lukisan tersebut. Kemudian pada tahun 1970-an juga seorang datang dan berusaha untuk merusak kembali lukisan tersebut. Dan pada tahun 1990-an seorang datang lagi ke museum dan membawa air keras dan menyiram lukisan tersebut. Setiap kali lukisan tersebut, pemerintah Belanda harus mengeluarkan dana yang besar untuk memperbaiki, merestorasi The Night Watch, lukisan dari Rembrandt van Rijn. Setiap kali disayat, setiap kali disiram dengan air keras, ada dana yang besar yang mereka keluarkan. Dan pertanyaannya adalah, mengapa orang tersebut melakukan sayatan tersebut, merusak lukisan tersebut? Dan pertanyaan yang lain yang kedua adalah, mengapa pemerintah rela mengorbankan jutaan, ratusan juta kalau dirupiahkan untuk merestorasi lukisan tersebut? Dua pertanyaan, mengapa orang menyayat merusak lukisan tersebut? Dan mengapa pemerintah tersebut mengeluarkan dana yang besar untuk memperbaiki lukisan tersebut? Dua pertanyaan yang jawabannya hanyalah satu. Ada satu jawaban untuk dua pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah karena lukisan tersebut begitu berharga. Karena lukisan tersebut begitu berharga sehingga orang datang dan berusaha untuk merusak lukisan tersebut. Tetapi karena lukisan tersebut begitu berharga, pemerintah mau mengorbankan berapapun untuk memperbaiki, merestorasi lukisan tersebut. Dan tahukah Anda bahwa Anda sama dengan lukisan tersebut? Anda berharga di mata Tuhan. Walaupun iblis berusaha untuk merusak, walaupun iblis berusaha untuk menghancurkan Anda, tetapi setiap kali iblis melakukan tersebut, Yesus melakukan apa yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia dengan mencurahkan darahnya yang kudus di atas bukit Golgota sehingga Anda dapat dipulihkan. Dan kalau dia sudah melakukannya, maukah Anda untuk menjadi pengikut Yesus Kristus yang sejati? Maukah Anda di hari yang indah ini, ulang tahun ke-47 dari gereja kita ini, Anda berkata, cukuplah saya main-main, cukuplah saya tidak setia dengan pelayanan saya,
Cukuplah saya menjadi kritikus yang paling konsisten di gereja ini dengan selalu mengkritik segala sesuatu yang dilakukan oleh pendeta, oleh majelis. Cukuplah saya untuk menjadi anggota-anggota yang pasif. Cukuplah saya hanya ongkang-ongkang kaki di gereja. Cukuplah saya untuk tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi hari ini saya mau berubah. Saya mau berkorban. Saya mau menjadi pengikut Kristus yang sejati karena apa yang sudah Dia lakukan di atas kayu salib buat Anda. Maukah Anda pada malam hari ini berkata kepada pendeta Anda, kepada majelis Anda, dan terutama kepada Yesus Kristus Anda, hari ini adalah hari perubahan yang harus saya lakukan karena saya mau menjadi pengikut Yesus yang sejati. Bapa, terima kasih. Engkau luar biasa. Firman ini bukan saja hamba khotbahkan, tetapi hamba khotbahkan kepada diri hamba. Hamba berkata kepada setiap orang yang menyaksikan ini, untuk mereka mau mengatakan, Yesus, aku mau mengikuti Engkau. No turning back. No turning back. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Amin. Hidup bagimu dengan menyerahkan diri ini untukmu. Segenap milik kami adalah untuk Tuhan. Jemaat Tuhan, mengikut Tuhan adalah menyerahkan diri untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup bagimu, serahkan diriku, seluruh hidupku perkenankanmu, dan ku mau setia turut kehendakmu, memikul salib ikut Tuhanku. Hidup bagimu yang disalibkan, mendamaikanku dengan Allahku, dan ku bersyukur Kau memanggilku. Ku serahkan semua ikut Tuhanku. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku. Dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. Hidup bagimu semua milikku, segenap hatiku muliakanmu. Ku rela tanggung segala derita, bukan diberi hidup yang kekal. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku. Dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu.祝你生日快乐，Happy birthday to you！
Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Gereja Kehidupan Rohani Gedong ke-47. Hari ini 7 April 2021. Happy birthday to you. Saya Kuripka mewakili Badan Pengurus Pusat Gereja Kehidupan Rohani mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini masih di antara pandemi kita bisa merayakan ulang tahun ke-47 secara virtual. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, para hamba Tuhan, para majelis, para pengurus, para aktivis, kita mengucap syukur buat kebaikan demi kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mari dalam peringatan 47 tahun ini, jemaat Tuhan, kita bersama-sama untuk lebih mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kita bersama-sama menjadi pengikut Kristus yang sejati dan jadikan hidup kita berdampak buat dimanapun Anda berada. Menjadi saksi-saksi Kristus. Dan gereja Kehidupan Rohani Gedong menjadi gereja yang misioner sesuai dengan misi Gereja Kehidupan Rohani. Mari bersama-sama ucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat ulang tahun GKR Gedong. Chuni Sende Kwai Lo. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada malam hari ini bisa merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-47. Saya mewakili BPJ untuk menyampaikan beberapa kata sambutan. Saya sempat berpikir ya, kenapa kita mesti bersyukur gereja kita merayakan ulang tahun yang ke-47. Apakah kita bersyukur karena usianya atau tuanya sudah 47 tahun? Saya rasa tidak ya. Kita bersyukur bukan karena usianya sudah 47 tahun, sudah tua, bukan. Kita bersyukur karena pada masa 47 tahun yang lalu ada beberapa atau sejumlah anggota jemaat gereja kita, pendiri gereja kita yang berbeban, yang begitu mencintai Tuhan, sehingga mereka berjuang untuk mendirikan gereja ini dengan susah payah. Kita bersyukur juga karena selama 47 tahun ini pelayanan gereja Kehidupan Rohani ini membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kita juga bersyukur melalui pelayanan gereja ini selama 47 tahun bisa membina jemaat tetap setia di dalam hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga bersyukur selama 47 tahun ini gereja menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di tengah keadaan pandemi COVID yang ke-19 ini, gereja juga masih bisa tetap melayani kita. Gereja dengan segala macam cara agar kita jemaat bisa tetap beribadah kepada Tuhan, bisa tetap setia kepada Tuhan, bisa tetap dijaga iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tidak terasa ya, memang sudah 1 tahun pandemi COVID melanda Indonesia, melanda gereja kita, bahkan melanda dunia. Ya, kehidupan kita, kehidupan ibadah kita seolah-olah dijungkir balikkan. Yang dulu mungkin misalnya Pak Pendeta kalau datang, mari ke gereja yuk kita beribadah bersama, kita bertumbuh bersama. Tetapi kalau sekarang, kalau ada yang mau datang ke gereja, Bapak Pendeta malah akan katakan, tunggu dulu ya, kita atur dulu, kita cek dulu, supaya jangan terlalu banyak orang, jangan terlalu ramai di dalam gedung gereja. Jadi semua serba berubah. Dan saya juga ada mendengar beberapa jemaat yang mengatakan bahwa kalau nanti gereja sudah dibuka, kalau nanti saya bisa datang ke gereja, saya akan sungguh-sungguh beribadah ke bergereja. Saya akan setia kepada gereja. Saya akan sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati seperti tema ulang tahun kita hari ini. Tetapi apakah
benar kalau kita katakan bahwa kalau kita sudah bergereja, kalau kita bisa datang ke gereja, baru kita bisa sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, baru bisa sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan. Rasanya kurang benar juga sih ya. Kita bisa sungguh-sungguh ikut Tuhan di mana saja, kapan saja. Seperti ada sebuah lagu sekolah minggu yang saya ingat, dikatakan bahwa baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi dimanapun juga kita bisa baca kitab suci, dimanapun kita bisa berdoa sehingga kita bisa bertumbuh. Kalau kita sudah mengatakan kita bertumbuh dengan sendirinya juga, hati kita juga rindu untuk melayani. Marilah kita di dalam kesempatan merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-47, kita bersama-sama bertekad untuk bertumbuh bersama menjadi pengikut Kristus yang sejati. Terima kasih, selamat ulang tahun GKR yang ke-47. Amin. Shalom, Jemaat GKR Gedong, kami dari Kupang membacakan firman Tuhan untuk mendasari HUT GKR Gedong yang ke-47 dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat yang punya Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terang yang indah. Pesan kami sesuai dengan visi misi GKR, jadilah jemaat yang misioner. Atas nama Tuhan, BPJ, dan seluruh jemaat GKR Kupang, kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa kepada GKR Gedong. Lebih tinggi dari cakrawala, kami ucapkan syukur. Selamat ulang tahun. Happy birthday GKR Gedong yang ke-47, semakin bersinar dan semakin dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai selalu. Happy birthday! Happy birthday GKR Gedong. Kami dari GKR Cabang Angke mengucapkan selamat ulang tahun ke-47 kepada jemaat GKR Gedong. Tetaplah berjuang menjadi pengikut Yesus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Jemaat GKR
GKR Gedong. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. All those things that we don't understand, we come by faith and we place them in your hands. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Even if we stumble, Even if we fall, you will not forsake us. You are King and Lord of all. Lord of all, We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Dari tahun ke tahun, kita mengenang bagaimana Tuhan telah berkarya bagi gerejanya. GKR Gedong berawal dari beberapa orang yang rindu bersekutu dengan Allah. Pada awalnya, ibadah diterjemahkan dalam bahasa Hakka, yang kemudian berkembang diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Pelayanan GKR Gedong semakin berkembang, dari komisi ke komisi, dari bidang ke bidang, dan sampai terbentuknya pos ibadah, pos PI, cabang GKR Gedong, dan jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini
tepat tanggal 7 April 2021, usia GKR Gedong mencapai 47 tahun. Bersama majelis dan hamba Tuhan, serta jemaat di rumah, kita bersyukur atas anugerah Tuhan bagi gerejanya. Mari dengan bersuka cita, kita menaikkan pujian, selamat ulang tahun GKR Gedong. Mari bertepuk tangan, kita menaikkan pujian ini. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpinlah kamu. GKR Gedong, selamat ulang tahun. Kita nyanyikan sekali lagi. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpinlah kamu. GKR Gedong, selamat ulang tahun. 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 Jemaat Tuhan, kita akan menyaksikan peniupan lilin. Rekan-rekan hamba Tuhan dan majelis akan meniup lilin dengan cara dikipas. Dalam hitungan kelima, kita akan menyaksikan peniupan lilin. 5, 4, 3, 2, 1. Dipersilahkan kepada Musa Tulai dan Bapak Jakub Budiman untuk memotong kue. 3, 2, 1. Kepada Musa Tulai dipersilahkan untuk memimpin doa ucapan syukur. Jemaat sekalian, termasuk yang berada di rumah masing-masing, mari kita tundukkan kepala. Kita bersyukur atas ulang tahun ke-47 GKR Gedong. Tuhan Yesus, Sang Pendiri Gereja, yang telah menebus dan menyelamatkan kami umat pilihan-Mu, kami bersyukur ya Tuhan untuk 47 tahun gereja ini telah dimulai. Bersyukur untuk para pendiri, bersyukur untuk para pionir, bersyukur untuk dari waktu ke waktu Tuhan membangkitkan hamba-hamba Tuhan yang melayani, para majelis, aktivis, bahkan jemaat yang setia beribadah kepada Tuhan, sehingga gereja ini eksis sampai 47 tahun hari ini. Tuhan, Kau yang memulai gereja ini, Tuhan terus akan memakai gereja ini sebagai alat di dalam tangan-Mu, kendati pun di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kami pun tetap bersyukur kepada Tuhan untuk keberadaan gereja ini, untuk pelayanan yang Kau percayakan kepada Gereja Kehidupan Rohani Jalan Gedong, Jakarta. Memberkati pelayanan gereja ini selanjutnya ya Tuhan, supaya jemaat GKR Gedong terus ya Tuhan berjalan dalam kehendak Tuhan, terus mencari wajah Tuhan, dan
melaksanakan akan misimu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa, berkati setiap hamba Tuhan yang melayani, para majelis pengurus kongsi, guru-guru sekolah minggu, dan seluruh aktivis gereja. Terus bersehati melayani Tuhan. Kepada seluruh jemaat GKR dimanapun mereka berada, Tuhan pelihara iman mereka. Supaya mereka tetap setia, berbakti dan melayani melalui wadah GKR Gedong. Mereka boleh bertumbuh, berakar, berbuah bagi Tuhan, dan menjadi berkat bagi dunia ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Demikian kami mengucap syukur atas ulang tahun GKR Gedong yang ke-47. Demi nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Yakub Budiman selaku Ketua BPJ akan memberikan tanda kasih kepada perwakilan aktivis. Dipersilahkan. Warta pada hari ini, jemaat Tuhan terus semangat dan antusias mengikuti ibadah di YouTube channel GKR Gedong jam 8 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan untuk mendukung HUT gereja kita, boleh mengirimkan ke rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan hanya bagi Dia. Mari kita serahkan hidup kita, dipakai Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Nya. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Mari kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus
serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus akan menyertai dan memberkati saudaraku sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.